Kalau pisahmu sudah habis, pulanglah ke negaramu Korea. Ini bukannya pulang, malah mengungsi ke negara jiran supaya tetap dekat dengan bosnya untuk membuat skenario drama Korea. Harusnya langsung balik ke Korea, jangan memancing sesuatu yang orang pada nggak tahu, jadinya hanya memperkeruh suasana. Jeong Seok Seo atau akrab disapa JJ tiba-tiba membuat kabar mengejutkan dalam Instagram story terbarunya yang dibagikan video saat ia berada di sebuah tempat. Namun satu hal yang mengejutkan adalah JJ menuliskan pesan bahwa saat ini sedang berada di Malaysia. Bisa habis karena diberhentikan secara mendadak tanpa persiapan, jadi kesini dulu, tulis JJ. Tulisan itu menimbulkan pro dan kontra di kolom komentar Instagram JJ. Ada yang mendukung tindakannya untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga yang menganggap penerjemah Shin Tae-yang itu hanya membuat sebuah drama. J, ini sepak bola, bukan drakor, jangan banyak drama, kesannya yang paling tersakiti. Dalam sepak bola udah biasa pecat memecat pelatih, lebih baik kehilangan ST daripada kehilangan diaspora, tulis pengikutnya. Yang lain menulis terima kasih atas apa yang udah dilakukan buat timnas. Jangan pernah benci negaraku ya bang, semangat. Jeong Seok Seo untuk membuka fakta, biarkan yang lain kepanasan, imbuh pengikutnya. Akibat unggahan dari mantan penerjemah dari Shin Tae-yang itu, berikut komentar warga netizen Indonesia. Kalau pisahmu sudah habis, pulanglah ke negaramu Korea. Ini bukannya pulang, malah mengungsi ke negara jiran supaya tetap dekat dengan bosnya untuk membuat skenario drama Korea. Harusnya langsung balik ke Korea, jangan memancing sesuatu yang orang pada nggak tahu, jadinya hanya memperkeruh suasana. Admin terlalu mendramatisir, bisa habis ya memang karena masa berlaku habis, bukan karena diberhentikan mendadak. Bikin berita kayak gini malah tambah hilang respek. Andai misal ST melatih timnas Malaysia, terus ST harus hafalin lagu Harimau Malaya. Kira-kira gimana perasaan kalian yang jadi fans STY? Hilangin mindset nggak tegaan atau nggak enakan mereka kesini untuk kerja. Dikasih waktu 6 tahun nggak ada peningkatan, padahal pemain timnas ini 80% diisi pemain diaspora. Tetap aja cuma mengandalkan keberuntungan. Dikasih kesempatan sekali lagi di Piala AFF pakai pemain lokal, tuh kelihatan banget kayak apa kelasnya. Emang bener kok, aku sering lihat konten bully nikah sama orang Indonesia. Kalau pisah habis kebanyakan harus transit ke negara tetangga dulu, bukan caper ngapain gitu. Apapun kalau serba mendadak bikin kaget, bingung akan melangkah kemana. Begitu juga kita kerja, kalau di pihak secara mendadak juga bingung, tidak seperti yang kita planning mau kemana melangkah. Habis manis sepah dibuang, sungguh terlalu. Dimana yang dikatakannya bangsa Indonesia ramah, sopan, santun. Memang untuk sistem kontrak untuk bisa tinggal ini repot, karena bisa kontrak sesuai dia kerja. Jika kontrak dia dicabut, maka bisa habis dan harus dipisah baru. Memang pemecatan STY itu terlalu mendadak, karena STY dikabarkan 3 jam sebelum dipublikasikan. Jadi para tim STY bakal kerepotan dengan pisah, sedangkan pengurusan pisah di Indonesia sangat ribet, apalagi beberapa media asing. Ini akibat pula PSSI memecat secara mendadak, menyakiti hati orang seperti malaikat mencabut nyawa manusia yang sehat tanpa sakit. Kalau saya memikirkannya, dia post seperti itu karena justru nggak pengen makin jadi drama aja. Tahu sendiri media seperti ini, kalau tahu dia tiba-tiba ada di Malaysia, pasti bakal muncul berita-berita aneh, spekulasi ngawur dan lain-lain. JJ membelot ke Malaysia, JJ sakit hati dengan Indonesia, atau judul menarik lainnya. Indo memang kacang lupa kulitnya, terutama PSSI. Giliran menang diagung-agungkan, pas kalah tendang sudah. Memalukan banget, dia memperpanjang, dia juga memperpendek kontraknya. Bukan malu, negara Indonesia aja nggak berpegang prinsip. Yang pada komen sedih, kasihannya PSSI kejamnya, mereka itu diputus kontak, pastinya ada pesangon yang jumlahnya nggak main-main. Masa perpanjangan bisa tinggal aja nggak mau, masih pengen bayar negara aja. SDM kita juga, aduh, dia curhat begitu malah ikut kepancing.
Kita jangan terlalu ramah kepada bangsa lain, sifat itu yang membuat kita terjajah zaman dulu karena mereka mudah masuk ke dalam. Intinya STY ingin PSSI dan Ketum ada di bawah kuasa STY. Tanpa gelar, pikiran kita digiring dengan proses karena 5 tahun dan hadirnya cuma di round 3 itu murni karena bantuan diaspora. Padahal pernah membuat Indonesia bangga pada timnasnya, tapi seolah-olah dibuang begitu saja. Mentang-mentang lah kan dibayar. Ibarat seorang guru, kita harus tetap hormati meski mereka sudah dibayar untuk ilmu yang dia berikan. Harusnya kalau mau dipecat ya dibicarakan jauh-jauh hari. Gua curiga yang bela-belain CD kan kawannya itu pencinta plastik ya, pamboy yang doyan opa-opa Korea, soalnya 11-12 garis kerasnya sama cewek pecinta K-pop dan K-drama. Biasanya kalaupun dipecat mendadak masih dikasih kebijakan sekitar sebulan mau pulang atau perpanjang bisa biasanya. Kenapa harus mengungsi ke Malaysia dulu, kan bisa langsung pulang ke Korea atau masih lobby cari kerja di sana? Kok kayaknya belum move on ya, terkesan berat menerima ya. Pasti mereka itu dapat kompensasi yang angka yang lumayan, kayak STY aja di kisaran 40-60 M kompensasi kontrak karena belum sampai dengan 2027. Harusnya JJ nggak usah bikin kata-kata kayak gitu. Ingat bro, ini sepak bola bukan sinetron baper-baperan. Dalam sepak bola gonta ganti pelatih itu biasa, apalagi bukan bangsa sendiri. Drama Korea terus, padahal dia cuma cari makan di Indonesia, kok kayak yang paling tersakiti. Benar Pak Erick Thohir buang STY lah, dikasih kesempatan 6 tahun ngelatih Indonesia malah 0 gelar. Disabarin aja bertahun-tahun malah melunjak. Sudah digaji tinggi, pemain sudah banyak dinaturalisasi malah nggak dapat apa-apa. Rank bisa naik turun kalau gelar yang akan tercatat sejarahnya. Kalau tugas hanya naikin rank aja mending jadi pelatih e-sport. Udahlah, duit dapat, popularitas dapat juga, sekarang udah secara artis. Di belahan dunia mana orang cuma jadi translator dapat cuan gede, terus dikerubung kayak artis di jalan. Tercium aroma timnas Indonesia bakal kembali ke istilah pabrik. Dualisme sudah terbentuk dari dua kubu yang berbeda. Memang dari awal mafia sepak bola Indonesia yang bikin negara ini terpuruk. JJ pisahnya multi entry ya, biasanya 90 hari kan keluar Indonesia dulu, nanti balik lagi ke Indonesia, hitungannya jadi awal stay lagi. Ide bagus, ke negara dekat jadi murah. Beli visa Jepang kan 14 hari, kalau habis masanya keluar dari Jepang dulu ke negara yang dekat, terbalik lagi, balik lagi hitungan ke satu. Gila sih PSSI, para pejabatnya di dalam dan orang-orang yang berkuasa bermain dengan skenario-nya. Segitunya memperlakukan manusia. Mungkin takut fans timnas susah maupun ke pelatih dan tim yang baru, tapi nggak gitu juga sih. Pelatih Malaysia sama STY JJ datang ke Indonesia dan bantai Indonesia. Saya sebagai supporter Indonesia kecewa dengan PSSI, tidak mudah merubah segala yang sudah ada. Sedang semangat-semangatnya nonton timnas di setiap tandingan, harapan begitu besar supaya lolos Piala Dunia, secara tiba-tiba harapan itu sirna ketika STY dipecat dari pelatih timnas. Rasanya tidak ada semangat lagi nonton timnas dan akhirnya TV mau dijual. Hahaha. Kacang lupa kulitnya, Indonesia sebelum mereka ada terpuruk di bawah ranking FIFA dan jadi bahan ejekan dari negara-negara tetangga. Sebentar lagi STY akan melatih Malaysia sepertinya.